Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya, si Mami Ameliana. Biasa dipanggil Cindy. Saya merupakan mahasiswi baru S1 Kebidanan di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang BMR atau yang biasa dikenal dengan basal metabolic rate. Ada pula istilah lain dari BMR, yaitu angka metabolisme basal. Itu merupakan bahasa Indonesianya ya, singkatannya AMB. Oke, tidak berlama-lama, mari kita bahas apa itu BMR. Jadi apa itu BMR? Sebelumnya, apakah kalian tahu bahwa saat tubuh kita sedang tidak beraktivitas, tubuh kita tetap memerlukan kalori? Ya, ini yang disebut dengan BMR atau basal metabolic rate. Jadi, basal metabolic rate merupakan kalori tubuh yang diperlukan untuk melakukan aktivitas dasar tubuh yang mencakup jantung yang sedang memompa darah, mencerna makanan, bernafas, memperbaiki sel tubuh, hingga membuang racun dalam tubuh. Jadi, ketika kita tidur dan tidak melakukan apapun, tubuh kita tetap melakukan semua fungsi yang sudah saya sebutkan tadi. Tujuannya untuk menjaga kestabilan fungsi biologis tubuh atau homeostasis hingga tubuh bisa terus bertahan hidup. Sekitar 50-80% energi harian kita digunakan untuk menjalankan fungsi dasar tubuh. Komponen tubuh yang paling banyak digunakan yaitu dalam BMR ya, yaitu otot. Hal ini disebabkan karena tubuh kita membutuhkan banyak sekali energi untuk menjaga massa otot. Saat menghitung BMR, kita akan menemukan angka-angka yang berbeda karena ada banyak faktor yang mempengaruhinya. Bahkan, laju BMR bisa berubah sepanjang hari dan biasanya paling rendah pada pagi hari ketika kita bangun tidur. Nah, mengetahui BMR bermanfaat untuk banyaknya kalori yang harus kita dapatkan dalam sehari-hari untuk mencapai berat badan ideal. Jika kita berkelebihan berat badan, BMR bisa menjadi paduan untuk membatasi asupan kalori setiap hari pada kita. Begitu pula bila berat badan kita kurang, kita bisa menambahkan asupan kalori sesuai kebutuhan sehingga kita lebih banyak energi yang disimpan dalam tubuh dan kenaikan berat badan pun akan terjadi. Selanjutnya, mari kita hitung BMR bersama-sama. Nah, dengan menghitung BMR, kita bisa mengetahui berapa kalori minimal tubuh yang kita butuhkan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Dengan begitu, kita bisa menurunkan asupan kalori tanpa memengaruhi kerja tubuh dan kesehatan kita. BMR setiap orang bergantung pada usia, jenis kelamin, berat badan, dan tinggi badan. Keempat hal tadi yang memengaruhi berapa BMR yang kita butuhkan. Nah, cara paling mudah untuk menghitung BMR dengan menggunakan rumus Harris-Benedict. Rumus BMR ini dibedakan antara pria dan wanita. Ya, cara menghitung BMR pada pria dan wanita dapat diketahui dengan rumus berikut ini. Nah, pada rumus berikut terdapat perbedaan BMR pria dan wanita. Pada BMR pria, perhitungannya 66,5 ditambah 13,7 itu dikalikan dengan berat badan pria tersebut, lalu ditambah dengan 5 dikali tinggi badan orang tersebut. Setelah itu dikurang 6,8 dikali usia dari pria tersebut. Sedangkan pada BMR wanita, perhitungannya 665 ditambah 9,6 dikali berat badan pada wanita tersebut. Setelah itu ditambah 1,8 dikali tinggi badan orang tersebut, lalu dikurangi 4,7 dikali usia pada orang tersebut. Nah, pada rumus tersebut, berat badan dicantumkan dalam satuan kilogram, sedangkan tinggi badan dicantumkan dalam satuan sentimeter. Perlu kita ketahui bahwa hasil perhitungan di atas menunjukkan BMR, bukan kebutuhan kalori kita ya. Jika kita ingin menghitung kebutuhan kalori kita dalam sehari, kita perlu mengalihkan BMR dengan tingkat aktivitas fisik sebagai berikut. Jadi, jika kita hampir tidak pernah berolahraga, hasil BMR tadi yang sudah kita hitung itu dikalikan dengan 1,2. Jika kita jarang berolahraga, kita
kita bisa kalikan hasil BMR kita tadi dengan 1,3. Jika kita sering melakukan aktivitas fisik atau sering berolahraga, berarti kita mengalihkan hasil BMR kita dengan 1,4. Nah, sebagai contoh, kita akan menghitung pada wanita saja ya. Misalnya, ada seorang wanita bekerja kantoran berusia 25 tahun dengan berat badan 55 kg dan tinggi 160 cm dengan tingkat aktivitas harian tergolong rendah karena rata-rata pekerjaan harian yang ia lakukan sambil duduk, maka BMR wanita ini adalah 655 ditambah 9,6 dikali berat badan ia yaitu 55 kg ditambah 1,9 dikali tinggi badan 160 cm lalu dikurangi 4,7 dikalikan dengan usianya yaitu 25 tahun. Hasilnya 1369,5. Nah, karena wanita tersebut jarang berolahraga dan kurang aktif, maka angka aktivitas hariannya berada di angka 1,2 karena ia jarang berolahraga. Artinya, untuk menjaga tubuh tetap bekerja dengan baik, maka kebutuhan kalori wanita tersebut menghitungnya yaitu hasil BMR-nya tadi yaitu 1369,5 dikalikan dengan 1,2, hasilnya ada 1643,4. Nah, 1643,4 KKAL merupakan kebutuhan kalorinya per hari itu. Nah, meskipun penting, cara menghitung kalori hanya mewakili satu aspek dari pandangan nutrisi secara keseluruhan. Gabungan nilai kalori dan nutrisi dari makanan yang kita konsumsi lebih penting bagi kesehatan tubuh. Misalnya, jika kita makan kue 100 kalori tidak memberikan manfaat yang sama seperti semangkuk sayuran dengan 100 kalori juga. Mengatur keseimbangan antara camilan dan makanan merupakan kunci utama untuk memiliki kebiasaan makanan yang sehat dan berkelanjutan. Nah, selain itu, jika kita sedang berusaha menurunkan berat badan, ada baiknya kita mengetahui dulu berat badan yang ideal untuk kita itu berapa dengan menghitung BMI. Nah, BMI kita bahas di video kali ini. Dengan menghitung BMR, kita bisa menentukan strategi kebutuhan kalori kita per hari berapa, yang ideal berapa. Jadi, BMR hanyalah jumlah kalori minimum yang dibutuhkan tubuh kita untuk menjalankan aktivitas dan menjalankan fungsi organ-organ vital dalam tubuh kita. Namun, setiap harinya kita perlu mengonsumsi makanan dan minuman dengan kalori yang berjumlah lebih dari BMR tersebut. Karena BMR kan kalori minimal yang harus kita konsumsi setiap hari ya. Jadi kita harus mengonsumsinya lebih dari perhitungan BMR tersebut. Karena tubuh kita juga membutuhkan energi untuk bergerak, berjalan, berpikir, dan melakukan berbagai aktivitas fisik lainnya. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi BMR seperti yang telah disebutkan tadi, kita akan mendapatkan hasil yang beragam saat menghitung BMR pada setiap orang, bahkan pada kelompok usia yang sama pun bisa berbeda. Nah, jadi ada beberapa faktor yang memengaruhi BMR seseorang. Yang pertama, faktor-faktor dari dalam tubuh, seperti kondisi genetik, usia, ukuran berat badan, dan lainnya yang memiliki peran besar dalam menentukan BMR kita. Nah, adapun faktor-faktor lain, yaitu ada jumlah massa pada otot, jumlah massa lemak, usia, jenis kelamin, pertumbuhan, kondisi hormon, dan saraf. Lalu yang kedua, ada faktor-faktor dari luar tubuh. Saat kita menghitung BMR, ada pun faktor-faktor eksternal yang tanpa kita sadari ikut menentukan hasilnya. Yang termasuk faktor-faktor eksternal antara lain zat gizi yang kita konsumsi setiap harinya. Lalu ada pula suhu lingkungan, aktivitas fisik, berpuasa, kelaparan, atau diet ekstrim juga mempengaruhi. Adapun obat-obatan dan zat kimia, penyakit, kekurangan zat gizi, beberapa hal tersebut merupakan faktor-faktor eksternal yang dapat memengaruhi perbedaan BMR pada setiap orang.
BMR menggambarkan kalori pada tubuh kita yang dibutuhkan untuk menjalankan berbagai fungsi dasar. Dengan menghitung BMR, kita dapat menetapkan batas kalori harian kita untuk menjaga berat badan ideal dan memelihara kesehatan pada tubuh kita. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai basal metabolic rate atau BMR. Saya mohon maaf karena mungkin masih banyak sekali kekurangan yang ada pada video yang saya jelaskan tadi. Nah, saya Cindy Mami Ameliana pamit undur diri. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.